Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar anak-anakku semua kelas 3? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1. Aneka benda di sekitarku. Namun, sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Mari anak-anakku semua, kita belajar dengan penuh semangat. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur, atau disebut juga pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. 1. Buku. 2. Tisu. 3. Layang-layang. 4. Kardus. 5. Pesawat kertas. 6. Undangan. 7. Nota belanja. 8. Gambar presiden. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Kata Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang lamanya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kata Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? 1. Tidak membuang-buang kertas. 2. Menggunakan kertas daur ulang. 3. Menggunakan kertas seperlunya. 4. Menggunakan kertas 2 sisi. 5. Memakai kertas yang masih bisa digunakan. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama pohon pinus, kedua pohon akasia, ketiga pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama?
Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, meteran roll, kedua, meteran saku, ketiga, meteran pita. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik dibagikan 10. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Ayo, kita pecahkan bersama-sama anak-anak. Nomor 1, tinggi badanmu menggunakan meteran pita. Yang kedua, panjang lingkar pinggang menggunakan meteran pita. Yang ketiga, panjang meja di kelas menggunakan meteran saku. Keempat, panjang lompatan teman kelompokmu menggunakan meteran roll. Yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu menggunakan meteran saku. Yang keenam, panjang halaman sekolah menggunakan meteran roll. Demikian pembelajaran hari ini. Apabila kalian mendapat kesulitan, kalian dapat bertanya pada guru kalian semua. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.